Sekarang kita berada di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Sekarang ada di ruang dalam di mana Sultan biasa menerima beberapa tamu-tamu. Ada beberapa ruangan di Keraton Kasepuhan ini. Yang utama tentunya di Bangsal Prabayaksa, tentunya di Bangsal Pringgandani. Keraton Kasepuhan atau dulu dinamakan dengan nama Keraton Pakung Rati didirikan pada tahun 1430 Masehi. Keraton yang didirikan pertama kali oleh putra dari Prabu Siliwangi, yaitu Raden Walang Sungsang, gelar Pangeran Cakrabuana, dan pada tahun 1479 Cirebon ini diserahkan kepada keponakannya beliau sekaligus menantu, yaitu Syekh Syarifudin Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, Kesultanan Kasepuhan ini usianya hampir sudah 600 tahun. Sekarang ini keraton yang tertua di Indonesia, yang masih bangunannya utuh, original, dan juga ada tradisinya masih ada dan silsilahnya masih terjaga. Cirebon dari kata asal Caruban, yaitu campuran, karena Cirebon sejak abad ke-15 itu sudah didatangi dari berbagai bangsa, dari berbagai negara, dari Persia, dari India, dari Tiongkok, dan lain sebagainya, termasuk dari Malaka. Sehingga di sini banyak bangsa dan juga kebudayaan berkembang di Cirebon ini. Nenek moyang kita sebetulnya Hindu dan Buddha dulu. Nah, perkembangan zaman kemudian Sunan Gunung Jati sebagai raja pertama di Cirebon. Jadi resminya Kesultanan Cirebon ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Walaupun pertama kali pendiriannya itu oleh Raden Walang Sungsang, tapi resmi sebagai kerajaan merdeka itu Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati pengaruhnya masuklah Cina. Kenapa? Salah satu istri Sunan Gunung Jati adalah putri Kaisar Cina dari dinasti Ming, yaitu Putri Kongtingyuan. Tapi sayang tidak punya keturunan. Jadi keramik yang datang dari Kekaisaran Cina itu sampai 4 kapal, uji, piring. Nah, berkembang kemudian pada abad ke-18 setelah generasi ke-9 ke-10 dari Sunan Gunung Jati, setelah adanya Kasepuhan dan Kanoman, masuklah Belanda. Belanda membawa keramik, tapi bukan bentuk piring dan guci, bentuknya kotak. Ada 2 warna, ada yang warna biru menggambarkan pemandangan alam di Belanda, yang satu lagi berwarna coklat yang menggambarkan kisah Nabi yang disuruh saya tunjuk ke Yang oleh kita tetap dipasung, simbol toleransi. Itu
dari kata Jauban. Ada beberapa bangunan di Keraton Kesuan ini. Kita tahu bahwa kita punya baluarti keraton dari depan sampai dengan belakang. Di belakang itu ada namanya Lawang Sanga. Lawang Sanga ini bahkan dalam satu bangunan ada 3 arsitektur. Atapnya Jawa, kuda-kudanya Cina, kemudian dindingnya itu dari Eropa, Portugis. Di dalam satu bangunan namanya Lawang Sanga di belakang Keraton Kesuan. Keramiknya keramik Belanda ya, yang menggambarkan kisah Nabi sama Injil, pasang tetap. Dan yang namanya Jinem Pangrawit ini ruangan yang sampai sekarang pun dipakai untuk keluarga mewakili Sultan. Jinem itu artinya ruangan, Pangrawit itu artinya halus atau kecil. Jadi punya makna bahwa orang yang datang ke keraton itu diharapkan punya niat baik. Dari kata halus. Relief Kembang Kanigaran, reliefnya ini bentuknya teratai ya, bunganya ya. Teratai ada burung, kemudian ada buah delima, ada buah manggis. Kembang Kanigaran ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus bisa melindungi atau mengayomi rakyat. Kemudian dari kata delima, dari dal yang 5 di surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa pemimpin itu menjalankan tugasnya juga harus dengan ikhlas. Dan yang namanya buah manggis, manggis itu simbol kejujuran. Pemimpin itu harus jujur. Dan kemudian burung itu menggambarkan menceritakan seorang pemimpin ya. Kemudian juga burung itu menggambarkan bahwa pemimpin harus bisa memberikan rasa aman, tentram dan damai. Tempat pribadinya Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Jadi memang hukum adat akhirnya ya sampai sekarang wanita dilarang masuk. Linda Markurung upacara. Jadi satu perangkat upacara ya, salah satu perangkat upacara untuk menjelak ya itu upacara puncak. Malam pelal disebutnya, malam puncaknya lilin itu terdepan kemudian damar kurung, kemudian obor ada apa, itu salah satu perangkat. Kenapa menggambarkan lilin? Karena yang namanya Nabi Muhammad dilahirkan pada malam hari. Tugu Mandunggal juga simbol keimanan karena dari batu karang. Jadi itu penuh dengan simbol-simbol keimanan. Batu karang itu adalah batu yang sangat kokoh, yang sangat kuat, tidak mudah goyah walaupun diterpa. Keimanan seseorang itu harus kokoh batu karang. Memang ada waktu-waktu juga ya. Itu yang merupakan simbol baktinya masyarakat kepada raja, kepada pemimpin. Mereka bawa apapun dari hasil bumi mereka, tapi tidak ditentukan harus sekian. Los Gajah Nguling. Apa dari Los Gajah Nguling? Los Gajah Nguling itu gajah yang sedang bunyi, belalainya kan bengkok, ya. Itu ruangannya sengaja dibuat miring, tidak lurus, menggambarkan bahwa itu feng shui ya, feng shui dari budaya Cina. Ya, dipengaruhi budaya Cina bahwa kita kalau punya rezeki juga harus tidak terlalu boros. Yang namanya Singa Barong sendiri itu makna bahwa kan itu kan percampuran berbagai budaya, itu Singa Barong peta. Tapi kenapa bahwa orang Cirebon ini istilahnya menerima semua budaya diserap, tapi tetap disaring mana yang baik atau mana yang tidak baik. Sungguhnya bukan setiap bulan
ke masyarakat. Nah inilah yang kemudian sekarang ini berkembang di masyarakat. Seperti misalnya dulu yang menggunakan batik itu adalah tentunya orang-orang keraton. Batik ini adalah salah satu tanda yang membedakan jabatan-jabatan yang ada di dalam keraton. Nah, tetapi sekarang ini batik ini sudah berkembang di masyarakat. Sekarang sudah dipakai di masyarakat. Ada sawat pengantin untuk pernikahan, kemudian untuk orang tua, anak dan sebagainya, itu sekarang sudah berkembang di masyarakat. Tapi itu dulu tentunya di dalam keraton. Sekarang ini era telekomunikasi, era internet, era media sosial dan sebagainya. Ini kita prihatin dan khawatir itu bagaimana adat dan budaya Cirebon ini akan bisa dilupakan. Oleh karena itulah keraton di sini juga memanfaatkan teknologi itu. Kita masuk ke Facebook, kita masuk ke Twitter, kita masuk ke Instagram, kita masuk ke Pet, kita masuk ke semua media sosial, ke internet, website dan lain sebagainya. Masuk kita kerjasama dengan blogger-blogger. Kita mengundang blogger-blogger ke sini untuk menulis tentang Cirebon, tentang sejarah, tentang kesenian dan lain sebagainya. Atau juga dengan komunitas-komunitas lainnya. Nah ini untuk mengisi di media-media tentunya online dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan wartawan-wartawan online. Satu-satunya keraton yang diakui oleh negara itu adalah Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja itu adalah daerah istimewa dan ada undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Sedangkan keraton-keraton lain yang ada di Indonesia itu tidak diakui secara formal. Nah makanya saya sebutkan antara ada dan tiada. Kenapa? Ada memang fisiknya ada, sejarahnya ada, silsilahnya ada, kegiatannya ada tradisinya ada, wahinya ada, juga abdi dalamnya ada, dan memang ada. Dan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Nah dari masyarakat ini, dari desa-desa kita ada tradisi caos namanya. Tradisi caos itu dari desa-desa itu mereka ingin silaturahmi ke Sultan, bahkan membawa hasil bumi. Membawa hasil bumi, ada yang bawa beras, bawa ayam, bawa buah-buahan, bawa sayuran dan sebagainya. Tapi ada juga yang praktis, mereka hanya mengasih uang saja. Nah uang ini nanti digunakan untuk kebutuhan keraton. Bahkan mengumumkakan masalah-masalah pribadinya, masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah perkawinan dan sebagainya, dan bahkan juga masalah pekerjaan. Kami di sini dari lintas agama, lintas komunitas itu juga sering ke sini. Ada permasalahan pembangunan gereja, ada permasalahan pembangunan misalnya karaoke, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitarnya. Nah ini konsultasi di sini. Kalau musim pemilu, apalagi itu calon legislatif, calon bupati, calon gubernur, calon presiden dan sebagainya juga ada di sini mohon dukungan dan doa restunya. Jadi di struktur negara kita ini keraton Kesuwan ini tidak ada, tetapi di masyarakat kita ini masih dipercaya dan menjadi tumpuan harapan masyarakat.